Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen penguji. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Ika Mawarni, NIM 44160400005 dari Prodi Keuangan dan Perbankan Terapan 8B Politeknik Negeri Jakarta. Perkenankan saya hari ini untuk dapat memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Capital Adequacy Ratio atau CAR, Loan to Deposit Ratio atau LDR, dan inflasi terhadap Non-Performing Loan atau NPL pada Bank Umum Konvensional buku 4, periode 2016-2019. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada almarhum Bapak Ahmad Abror SEMM dan Ibu Elizabeth Yansia Metekohe SEMSI selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah membantu dan memberikan masukan terhadap saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah latar belakang, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian, hasil analisis data, kesimpulan dan saran. Pertama-tama, saya ingin memaparkan latar belakang dalam penelitian ini. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam usahanya, kegiatan utama perbankan yaitu menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, baik kepada perseorangan maupun kepada badan usaha. Namun, kredit yang diberikan oleh bank memiliki risiko yang sangat besar, karena tidak semua kredit yang diberikan bank terbebas dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh akibat adanya kredit bermasalah. Tingkat terjadinya kredit bermasalah disebut dengan non-performing loan atau NPL. NPL ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan manajemen bank dengan membandingkan total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan. Tingkat NPL yang tinggi menunjukkan rendahnya kesehatan bank karena terdapat banyaknya kredit bermasalah yang harus ditanggung oleh bank. Apabila hal itu terjadi dan dibiarkan tanpa adanya sebuah solusi, tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi bank yang berujung pada berhentinya operasional bank. Sehingga bank wajib mengukur tingkat risiko kredit dengan menggunakan perhitungan non-performing loan atau NPL. Oleh karena itu, saya tertarik menjadikan NPL sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan pengaruh yang berasal dari kinerja keuangan dalam bank itu sendiri, yang tertuang dalam laporan keuangan bank, diantaranya adalah rasio permodalan, rasio likuiditas, rasio efisien, dan rasio profitabilitas. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu meliputi fenomena ekonomi yang terjadi secara nasional maupun secara global, seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan faktor internal yaitu capital adequacy ratio dan loan to deposit ratio, sedangkan faktor eksternal saya menggunakan variabel inflasi. Pada penelitian ini terdapat fenomena yang terjadi secara teori. Pada teori CAR, jika CAR mengalami peningkatan, maka NPL pada bank pun akan mengalami penurunan. Tetapi pada kenyataannya pada tahun 2018 CAR mengalami penurunan, diikuti juga dengan penurunan pada NPL. Kemudian pada tahun 2019 CAR mengalami kenaikan, justru NPL mengalami peningkatan. Kemudian pada teori LDR, jika LDR mengalami peningkatan, maka NPL pada bank juga akan mengalami peningkatan. Tetapi pada kenyataannya pada tahun 2018 LDR mengalami peningkatan, justru NPL mengalami penurunan. Dan untuk teori inflasi, yaitu jika inflasi mengalami peningkatan, maka NPL pada bank akan mengalami peningkatan juga. Tetapi pada kenyataannya pada tahun 2017 inflasi mengalami peningkatan yang sangat besar, namun NPL mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 inflasi mengalami penurunan, namun NPL mengalami peningkatan. Berdasarkan teori yang telah saya paparkan, ternyata teori tidak sesuai dengan data atau fakta yang terjadi. Hal ini juga didukung oleh data statistik perbankan Indonesia yang menyatakan bahwa pertumbuhan kredit pada November 2019 hanya mencapai 6,53% dibandingkan dengan sebelumnya dalam 25 bulan terakhir.
Pertumbuhan kredit tersebut rendah dikarenakan dana pihak ketiga pada Oktober 2019 hanya tumbuh sebesar 6,29%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada September 2019 yang mencapai 7,47%. Oleh karena itu, ditemukan sebuah kesenjangan di mana pada tahun 2019 pertumbuhan kredit pada bank sedang dalam keadaan menurun, namun NPL pada bank mengalami sebuah peningkatan. Karena hal itu, saya tertarik untuk meneliti tentang pengaruh capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, dan inflasi terhadap non-performing loan. Selanjutnya, terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu. Pada variabel CAR, pada penelitian Maya Rosita dan Musdoliva pada tahun 2016, menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Sedangkan pada penelitian Andreani, Caroline Barus, dan Erik pada tahun 2016, dan pada penelitian Hadiah Putri Pramawati pada tahun 2018 menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Kemudian pada variabel LDR, pada penelitian Maya Rosita dan Musdoliva pada tahun 2016 dan juga pada penelitian Hadiah Putri Pratamawati pada tahun 2018 menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Sedangkan pada penelitian Rifatul Mahmudah pada tahun 2013 menyatakan bahwa LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Selanjutnya, pada variabel inflasi, pada penelitian Linda Megawati Devlinawati pada tahun 2015 dan Rifatul Mahmudah pada tahun 2013 menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Sedangkan berbeda dengan penelitian Maya Rosita dan Musdalifah pada tahun 2016, di mana menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Kemudian tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, dan inflasi secara parsial terhadap non-performing loan pada Bank Umum Konvensional buku 4 periode 2016-2019. Kemudian juga untuk mengetahui pengaruh capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, dan inflasi secara simultan terhadap non-performing loan pada Bank Umum Konvensional buku 4 periode 2016-2019. Hipotesis pada penelitian ini, hipotesis 1, capital adequacy ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap non-performing loan. Hipotesis kedua, loan to deposit ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap non-performing loan. Hipotesis ketiga, inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap non-performing loan. Hipotesis keempat, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap non-performing loan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel dependen dan variabel independen. Objek penelitian ini yaitu capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, inflasi, dan non-performing loan pada laporan keuangan triwulan, publikasi di Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik periode 2016-2019. Kemudian populasi pada penelitian ini yaitu Bank Umum Konvensional kategori buku 4. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil purposive sampling terdapat 6 bank sampel yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Cimniaga, dan Bank Danamon. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder bersifat kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan periode 2016 sampai 2019. Selanjutnya, metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka, dokumentasi, dan studi riset internet. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.
Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan data agar mudah dipahami. Bisa dilihat pada tabel berikut, jumlah data pada penelitian ini ada 96 data. Kemudian terlihat pada indikator CAR memiliki rata-rata sebesar 21,046 dengan standar deviasi 1,92820. Selanjutnya, indikator LDR memiliki rata-rata sebesar 89,8882 dengan standar deviasi 6,11250. Selanjutnya, pada inflasi memiliki rata-rata sebesar 3,3906 dengan standar deviasi 0,4421. Dan kemudian pada indikator NPL memiliki rata-rata sebesar 2,7288 dengan standar deviasi 0,84290. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini terdapat berbagai uji. Uji yang pertama adalah uji normalitas. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka penulis menganalisis dengan grafik probability plot. Pada grafik probability plot dikatakan data berdistribusi normal jika hasil titik-titik atau plotting mengikuti garis diagonal. Bisa dilihat pada gambar grafik probability plot yang menunjukkan bahwa hasil titik-titik atau plotting mengikuti garis diagonal, yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Untuk lebih memastikan lagi apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka penulis juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Berarti data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data terdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya multikolinearitas. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransi value lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10. Bisa dilihat pada tabel uji multikolinearitas pada variabel CAR, LDR, dan inflasi memiliki toleransi value lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai FIF kurang dari 0,10. Artinya, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, maka saya menggunakan analisis scatter plot. Pada analisis scatter plot dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila hasil titik-titik atau plotting menyebar. Dapat dilihat pada gambar scatter plot menunjukkan bahwa hasil titik-titik atau plotting menyebar. Maka dapat dikatakan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk lebih memastikan lagi apakah data yang digunakan terjadi heteroskedastisitas atau tidak, maka saya juga menggunakan uji Glaser. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel uji Glaser pada variabel CAR, nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,197 yang artinya lebih besar dari 0,05. Kemudian pada variabel LDR, nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,172 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dan pada variabel inflasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,490 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang keempat adalah uji autokorelasi.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada di antara min 2 dan plus 2. Dapat dilihat pada tabel uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson memiliki nilai sebesar 0,610 yang artinya berada di antara min 2 dan plus 2. Maka dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Setelah lolos semua uji asumsi klasik, maka uji yang digunakan selanjutnya adalah uji regresi linier berganda. Dapat dilihat pada tabel uji regresi linier berganda, konstanta pada regresi linier berganda memiliki nilai sebesar minus 7,785, yang artinya apabila KAR, LDR, dan inflasi dianggap konstan, maka NPL akan menurun sebesar 7,785%. Pada variabel KAR memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 0,002, yang artinya jika variabel KAR meningkat sebanyak 1%, maka NPL akan meningkat sebesar 0,02 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Yang kedua, pada variabel LDR memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 0,098, yang artinya jika variabel LDR meningkat sebanyak 1%, maka NPL akan meningkat sebesar 0,098 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Pada variabel inflasi memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,498, yang artinya jika variabel inflasi meningkat sebanyak 1%, maka NPL akan meningkat sebesar 0,498 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Uji selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji T dan uji F. Di dalam uji T dikatakan berpengaruh apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel uji T, variabel KAR memiliki nilai T hitung sebesar 0,071 kurang dari nilai T tabel 1,98609 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,943 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa variabel KAR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Kemudian pada variabel LDR memiliki nilai T hitung sebesar 8,870 lebih besar dari nilai T tabel 1,98609 dan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya bahwa variabel LDR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Kemudian pada variabel inflasi memiliki nilai T hitung sebesar 3,434 lebih besar dari nilai T tabel 1,98609 dan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Artinya bahwa variabel inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Selanjutnya adalah uji F. Dalam uji F dikatakan berpengaruh apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel uji F menunjukkan bahwa hasil F hitung sebesar 31,061 yang lebih besar dari nilai F tabel 2,70 dan memiliki nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa secara simultan variabel KAR, LDR, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPL. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel KAR, LDR, dan inflasi terhadap NPL. Dapat dilihat pada tabel uji koefisien determinasi menunjukkan hasil adjusted R-square sebesar 0,487, yang artinya sebesar 48% NPL dipengaruhi oleh KAR, LDR, dan inflasi, dan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, maka saya menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, KAR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL, sehingga hipotesis
pertama ditolak. Diduga karena besarnya KAR pada Bank Umum Konvensional Buku 4 digunakan untuk memperkuat permodalan dalam ekspansi usaha. Artinya, modal yang ideal yang dimiliki oleh Bank Konvensional Buku 4 tidak hanya digunakan untuk mengantisipasi risiko. Yang kedua, LDR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikeluarkan bank dalam kreditnya tinggi, namun tidak diikuti dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan yang baik. Selain itu juga disebabkan oleh kebijakan bank yang cenderung bersifat agresif di mana ekspansi kredit sebisa mungkin dilakukan terus-menerus dan kualitas kredit yang disalurkan rendah. Yang ketiga, inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini dikarenakan pada saat inflasi, debitur sedang mengalami kesulitan, di mana harga-harga meningkat secara menyeluruh, namun pendapatan masyarakat tetap atau tidak berubah, sehingga beban debitur pun akan semakin berat, dan kemampuan debitur dalam membayar angsuran kreditnya pun menurun sehingga kemungkinan kredit bermasalah akan meningkat. Yang keempat, KAR, LDR, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPL, sehingga hipotesis 4 diterima. KAR, LDR, dan inflasi memberikan kontribusi sebesar 48% terhadap non-performing loan Bank Umum Konvensional Buku 4 periode 2016-2019, di mana 52% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Setelah melakukan penelitian, saya memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama adalah bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi non-performing loan atau NPL. Kemudian, disarankan untuk memperpanjang periode penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.